Jadi kenapa nih ada naga di mana-mana nih? Di Cina ada dengan bentuk mereka sendiri, di Eropa ada dengan bentuk mereka sendiri, di Sumeria segala macam tadi juga ada. A video of the strange bones went viral on the internet, and researchers were baffled. Terus di Indonesia juga, khususnya di Jawa kuno yang dapat pengaruh dari India, naga tuh digambarin sebagai kita bahas mitologi-mitologian lagi. Tapi kali ini gue nggak mau bahas mitologi dari peradaban tertentu. Gue sekarang mau bahas makhluk mitologisnya. Ya, binatang sih sebenarnya. Binatang mitologis yang kerennya tuh ada di hampir semua peradaban besar di dunia loh. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya bener, gue mau bahas naga. Soalnya gue tuh suka mikir, ini kenapa ya mitos dan legenda tentang naga kok bisa ada di berbagai peradaban ya? Apa gara-gara dulunya naga tuh beneran ada? Makanya banyak peradaban yang bahkan nggak pernah berkontak sama sekali tapi sama-sama bisa mengenal naga? Atau ada alasan lain yang lebih masuk akal, yang lebih logis? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas asal-usul legenda naga dan kenapa binatang ini bisa dikenal di banyak peradaban. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas alasannya, kenapa banyak peradaban besar yang mengenal naga, sebelum itu kita bahas dulu nih jenis-jenis naganya. Ya, gue yakin lu pasti udah nggak asing lah sama binatang mitologi satu ini ya, naga. Ya, gimana enggak? Naga tuh kan bisa dibilang jadi salah satu makhluk mitos yang paling dikenal dan paling banyak diadaptasi jadi karya seni populer kan. Mulai dari novel, film, sampai game bertema fantasi, itu kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak ada naga di dalamnya. Dan yang menarik, istilah naga atau dragon sendiri tuh bisa dibilang nggak merujuk ke satu jenis binatang yang sama loh. Ya, buat yang suka main game-game bergenre fantasi, pasti lu udah nggak asing lah sama beberapa jenis naga. Kayak ada dragon atau western dragon yang digambarin punya dua pasang kaki dan sepasang sayap. Terus ada long atau kadang disebut juga oriental dragon, naga timur yang digambarin kayak ular raksasa dengan dua pasang kaki. Terus ada wyvern, naga yang punya sepasang kaki sama sepasang sayap yang nyatu sama tangan. Sama ada juga worm, naga yang nggak punya kaki sama sayap. Ya pokoknya banyak lah jenisnya. Tapi walaupun bentuk naga-naga ini tuh nggak sama, mereka semua tuh tetap punya satu kesamaan. Semuanya, mau dikit ataupun banyak, itu menyerupai ular. Dan ini sebenarnya ada kaitannya nih sama makna kata dragon itu sendiri. Emang dragon tuh artinya apa? Jadi kata dragon di bahasa Inggris tuh berasal dari kata Yunani drakon yang bisa diartiin ular. Nah kalau di bahasa Indonesia, naga itu juga tuh berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya juga sama, ular. Atau di Cina deh, kata long itu tuh merujuk ke binatang yang menyerupai ular. Jadi sama tuh semuanya tuh maknanya ular. Jadi walaupun bentuknya beda, tapi secara umum istilah naga tuh dipakai buat nyebut binatang mitologis yang punya wujud menyerupai ular. Mau itu dia punya sayap atau enggak, punya kaki atau enggak, selama bentuknya menyerupai ular, itu bisa dikategorikan sebagai naga, sebagai dragon. Dragons are one of the more fantastic creatures to study in mythology and folklore and legends because they're so widespread. Nah, kalau kita ngomongin popularitas naga, binatang mitologis ini tuh ternyata udah dikenal sejak lama banget loh, dan bisa ditemuin di berbagai peradaban dunia. Kalau menurut All That's Interesting disebut, peradaban pertama yang kemungkinan udah mengenal penggambaran makhluk semacam ular raksasa tuh adalah Cina. Ini dibuktikan dari adanya temuan arkeologis berupa lencana giok berbentuk naga, dan motif hias menyerupai naga di tembikar yang berasal dari era Neolitik. Dan kalau di mitologi Cina, long atau naga itu tuh digambarinnya tuh kayak gini ya, bentuknya kayak ular tapi punya 4 kaki. Terus long juga tuh dia tuh suka diasosiasikan sama hujan, angin, dan petir. Bahkan kalau kita cek kamus nih, masyarakat Cina tuh nyebut angin tornado sebagai long chuan feng. Atau kalau diartiin secara harfiah tuh berarti angin naga yang berputar-putar. Jadi emang segitu diasosiasikan sama angin, petir, sama hujan nih naga di Cina nih. Nah, tapi walaupun gitu, long juga tuh seringkali punya makna yang positif ya. Kayak misalnya kalau menurut legenda Cina, Qinglong atau naga biru itu merupakan makhluk suci yang ngelindungin arah timur. Terus selain itu, naga juga dipercaya sebagai makhluk yang ngedatengin berkah dan keberuntungan. Soalnya ya itu tadi, long tuh kan suka diasosiasikannya kan sama hujan kan. Nah, hujan tuh kan bikin tanah jadi subur kan. Terus selain di Cina, penggambaran naga bentuk gini juga tuh muncul di wilayah-wilayah Asia lain. Kayak di Asia Timur, di Korea sama Jepang, terus di Asia Tenggara, kayak di Vietnam, sama di sebagian Asia Selatan, kayak Bhutan. Dan ini naganya bisa mirip-mirip gini di wilayah-wilayah ini tuh nggak lepas dari pengaruh peradaban Cina, yang secara historis, negara-negara tadi tuh emang banyak berinteraksi dan dapat pengaruh dari Cina. Dragons are a huge part of a lot of Asian culture, particularly Chinese culture. They are a tremendously important symbol for many people. Terus selain Cina, peradaban kuno yang mengenal sosok semacam naga juga adalah peradaban Mesopotamia. Wah, tua juga nih.
Iya, jadi kalau menurut BBC, kata tertua yang merujuk ke sosok semacam naga tuh berasal dari peradaban ini, atau tepatnya berasal dari Sumeria. Ya, jadi bangsa Sumeria dari 4.000-an tahun yang lalu, mereka tuh udah mengenal sosok binatang yang mereka sebut sebagai Usumgal. Buat artinya sendiri, usum tuh artinya ular, gal itu artinya besar. Nah, Usumgal ya berarti ular besar, ular raksasa. Tapi beda sama ular pada umumnya, kalau menurut Profesor J. Chrysostomo, Profesor Peradaban dan Bahasa Timur Tengah Kuno di University of Michigan, dia bilang, sosok Usumgal tuh digambarin punya bentuk gabungan dari ular sama singa. Terus dia juga bilang kalau Usumgal ini adalah satu dari sekian makhluk gabungan atau binatang gabungan yang dikenal bangsa Sumeria. Binatang-binatang yang kebanyakan melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan perlindungan. The history of Sumerian gods Usumgal, the gods who created the Anunnaki. The Usumgal or Usumgalu stands for Great Dragon, an alien reptilian race. Nah, sosok Usumgal di Sumeria ini juga kemudian menginspirasi sosok serupa di bangsa Akadia, di peradaban Mesopotamia yang lain. Kalau orang-orang Arkadia tuh mereka tuh mengenal 3 monster ular bertanduk. Ada Musmahu, Basmu, sama Usumgalu. Kalau Musmahu, dia digambarin sebagai gabungan ular, singa, sama burung. Dan kadang digambarin punya 7 kepala. Kalau Basmu, dia nih ular bersayap yang punya sepasang kaki di bagian depan badannya. Terus kalau yang terakhir, Usumgalu, dia nih monster dengan wujud gabungan ular dan singa. Dan kadang digambarin punya 2 pasang kaki dan sepasang sayap. Ya, kalau ini sih Usumgal ya jatuhnya ya. Ya, beda nama aja. Kalau di Sumeria dia Usumgal, kalau di Akadia dia Usumgalu. Terus selain 3 monster ular di Akadia tadi, peradaban Sumeria lain, Babilonia, mereka juga mengenal Mushushu, makhluk yang kelihatan kayak gabungan dari ular, elang, sama singa. Dan secara harfiah, Mushushu tuh kalau diterjemahin tuh artinya ular kemerahan. Dan beda kayak 3 ular bertanduk di mitologi Akadia tadi, kalau Mushushu dia nih digambarin sebagai binatang pelayannya Marduk, sosok dewa penting di kepercayaan Mesopotamia. Nah, di kepercayaan Mesopotamia, Marduk ini diceritakan sebagai dewa yang berhasil ngalahin Tiamat, induk segala dewa dan monster yang punya wujud mirip naga. Gila ya, dari Mesopotamia loh udah ada naga-nagaan loh. Ih, jauh gila. Nah, kalau menurut All That's Interesting, cerita heroik Marduk di bangsa Sumeria yang ngebantai para monster dan naga, ini kemungkinan jadi inspirasi cerita-cerita heroik serupa yang berkembang di Mediterania dan Eropa. Kayak di kitab Mazmur sama kitab Ayub misalnya, di situ kan diceritain soal Tuhan bangsa Israel yang ngalahin seekor Leviathan. Ngalahin monster berwujud paus setengah ular. Atau di mitologi Yunani juga tuh ada beberapa cerita heroik yang ngegambarin gimana para dewa atau demigod berjuang ngelawan monster dan naga. Beberapa cerita yang terkenal tuh misalnya cerita Zeus yang ngelawan Typhoon. Typhoon tuh dia tuh bapaknya para monster di mitologi Yunani yang punya kemampuan nyemburin api dan racun. Atau cerita Hercules deh yang dapat 12 misi. Salah satunya adalah ngalahin Hydra, naga berkepala 7. Nah, cerita-cerita ini tuh kan berasa mirip ya, berasa nggak asing ya. Zeus ngelawan Typhoon tuh mirip kayak Marduk ngelawan Tiamat. Terus Hydra juga itu penggambarannya mirip banget sama Musmahu. Atau sama satu lagi deh yang mirip-mirip juga deh, cerita Perseus ngelawan Kitos buat nyelamatin Andromeda. Nah, Kitos ini dia tuh monster laut yang wujudnya tuh ular laut, tapi kepalanya tuh antara babi hutan atau paus, yang penggambarannya tuh mirip banget sama Leviathan. Jadi emang nyambung banget nih, emang mirip-mirip banget nih satu sama lain nih. Dari satu peradaban akhirnya menginspirasi banyak cerita di peradaban lain. Satu lagi deh kita bahas jenis naganya deh, naga-naga Eropa. Nah, kalau buat penggambaran sosok naga di Eropa tuh itu sebenarnya udah ada dari zaman Nordik ya. Ya, kalau lu ingat di video gue yang ini, di situ kan gue ada cerita soal Jormungand ya, ular raksasa yang mendiami lautan di sekeliling Midgard, di sekeliling dunianya manusia. Terus ada juga cerita tentang Fafnir, seekor worm sekaligus naga jahat yang dikisahkan jadi musuhnya Siegfried the Dragon Slayer. Terus cerita soal naga jahat lagi tuh muncul di cerita legendaris Inggris, Beowulf. Jadi dikisahkan Beowulf yang udah jadi raja, dia tuh harus menghadapi ancaman baru dari seekor naga. Nah, naga di kisah Beowulf inilah yang bisa dibilang jadi cikal bakal penggambaran naga-naga di Eropa. Naga di kisah Beowulf ini tuh digambarin dia tuh punya beberapa ciri khusus, kayak misalnya dia punya sayap dan bisa ngeluarin nafas api. Terus selain itu, naga Beowulf juga tuh dikisahkan dia tuh punya taring berbisa. Dia makhluk nokturnal, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi punya sifat pendendam dan punya kebiasaan nyimpen dan nyembunyiin harta. Nah, beberapa ilmuwan nyebut kalau penggambaran naga Beowulf ini tuh banyak terinspirasi dari Alkitab dan ajaran Kristen, di mana naga tuh jadi semacam simbolisasi iblis.
Dan salah satu cerita naga lain yang ada hubungannya sama ajaran Kristen tuh ini, cerita soal Saint George. Jadi menurut legenda klasik Eropa, zaman dulu tuh ada seekor naga yang meneror kota Ceylan, Libya. Si naga yang dikenal mengerikan dan bisa menyemburkan nafas beracun ini tuh selalu minta persembahan dari masyarakat Ceylan. Awalnya dia minta persembahan ternak, terus waktu ternak warga udah habis, dia minta perhiasan. Nah, waktu perhiasan warga udah habis, dia mulai deh tuh minta persembahan manusia. Dan ya udah, mau nggak mau dikasih deh tuh persembahan manusianya, tumbal manusianya, demi bikin si naga tenang. Dikasih terus, sampai akhirnya si naga minta putri penguasa Ceylan buat jadi tumbal selanjutnya. Nah loh. Dan ya udah, akhirnya dengan berat hati si putri nerima permintaan itu tuh. Ya daripada sekota-kota pada abis kan, mending dia aja lah, udah nggak apa-apa. Dia mikirnya gitu. Nah, waktu si putri lagi jalan ke arah gua sarang si naga, dia ketemu sama Saint George. Dan di sini Saint George yang lagi naik kuda, dia heran nih. Ini kenapa? Kok ada putri jalan sendirian sambil nangis gini? Terus akhirnya curhatlah si putri sambil dia minta Saint George buat pergi. Karena ya kondisi di kota itu udah bahaya banget tuh. Mending buru-buru cabut aja udah. Dan ya udah, kayak cerita pahlawan lainnya, Saint George abis dia ngedenger curhatnya si putri, dia nolak buat pergi. Dan dia nawarin diri buat ngalahin sang naga dengan imbalan kalau dia berhasil ngalahin si naga, warga kota Ceylan harus masuk Kristen. Singkat cerita, Saint George berhasil ngalahin si naga dan akhirnya warga kota Ceylan jadi pada memeluk agama Kristen. Then we are going to see the grotto to see the tomb of King George. We know that the head is buried here, according to tradition from the 5th century. Here we are. The head is St. George is buried here. Nah, yang unik dari cerita Saint George ini tuh, sosok dia tuh nyata. Saint George tuh beneran seorang prajurit Romawi sekaligus santo Kristen yang hidup di Kapadokia di sekitar abad ke-3 atau ke-4 Masehi. Saint George sendiri tuh akhirnya dia jadi martir karena nolak ajaran paganisme dan gak mau ninggalin kekristenannya. Nah, karena dedikasi dia ke agamanya ini, akhirnya dia dapat gelar santo atau orang suci. Dan kisah hidup dia banyak dipakai buat ngajarin keimanan. Salah satunya ya lewat cerita ngalahin naga tadi. Terus para sejarawan juga percaya kalau cerita Saint George ngalahin naga ini tuh disusun berdasarkan kisah-kisah legenda yang lebih tua. Kayak cerita Siegfried the Dragon Slayer, cerita Beowulf tadi, kisah-kisah Yunani kuno, cerita-cerita Alkitab, dan cerita dari wilayah timur dekat. Nah, lu inget kan tadi, naga yang digambarin ngelawan Saint George tuh kan punya kemampuan nyemburin racun ya? Nah, itu mirip banget sama penggambaran Typhoon, naga di mitologi Yunani kuno yang dikalahin sama Zeus tadi. Terus naga yang dilawan sama Saint George juga tuh digambarin punya wujud gabungan beberapa binatang. Kayak badan panjang mirip ular, punya 2 pasang kaki bercakar, sama punya sepasang sayap. Ya ini kan sekilas kan mirip kayak penggambaran naga di Sumeria tadi ya. Nyambung nih. Dan beda sama naga di Cina, naga di Eropa tuh lebih sering digambarin punya sifat jahat dan jadi musuh para pahlawan. Dan karena inilah makanya biasanya istilah naga tuh punya 2 penggambaran umum. Naga barat yang bentuknya kayak gini, sama naga timur yang bentuknya kayak gini. Kalau yang barat dia seringnya digambarin sebagai penjahat, jahat. Kalau yang naga timur tuh seringnya malah sebagai pelindung rakyat atau sumber rezeki segala macem lah. Lebih ada sisi positifnya kalau yang Cina. Dan selain naga Cina sama naga Eropa, sebenarnya ada banyak lagi loh cerita-cerita soal makhluk mirip naga di berbagai peradaban dunia. Kayak misalnya di Mesir kuno juga ada yang namanya Apep, ular raksasa yang berusaha menghancurkan dunia dan jadi musuh abadinya Dewara. Atau kalau lo inget di video gue yang soal mitologi Aztec, masyarakat Aztec tuh kan salah satu dewanya tuh kan namanya kan Quetzalcoatl ya, yang punya wujud ular bersayap. Terus di Indonesia juga, khususnya di Jawa kuno yang dapat pengaruh dari India, naga tuh digambarin sebagai seekor ular raksasa yang biasanya pakai semacam mahkota gitu di kepalanya. Terus di Jepang juga ada tuh makhluk mirip Hydra yang namanya Yamato no Orochi, naga laut berkepala 8 yang berhasil dikalahin sama Susanoo. Ya ini naga-naga yang lain ini kalau mau dibahas satu-satu bisa sih. Jadi gimana nih? Hajar gak nih? Silahkan komen. Quetzalcoatl was a creator god. He was associated with the planet Venus. He brought the rain, he brought water, he brought civilization, he brought the arts. This was the creator divinity for the Aztec culture.
Nah, itu tadi penjelasan tentang penggambaran naga dari banyak peradaban, khususnya penggambaran dua naga yang paling umum, naga Eropa sama naga Cina, naga Barat sama naga Timur. Cuma ya, itu kan belum menjawab pertanyaan besarnya ya. Kok bisa sih hampir di semua peradaban manusia tuh selalu ada sosok naganya? Padahal kan lokasinya aja tuh saling berjauhan, dan beberapa juga tuh nggak pernah berinteraksi secara langsung loh. Jadi kenapa nih ada naga di mana-mana nih? Di Cina ada dengan bentuk mereka sendiri, di Eropa ada dengan bentuk mereka sendiri, di Sumeria segala macam tadi juga ada. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, sebenarnya terkait ini ada banyak hipotesis yang disampaikan sama para ilmuwan nih. Tapi ya emang para ilmuwan ini mereka juga tuh susah banget buat ngebuktiin hipotesis mana yang paling benar. Karena ya perkembangan cerita naga dan makhluk serupa naga tuh kan emang udah ada sejak ribuan tahun lalu kan. Jadi ya emang agak cukup sulit nih buat ngebuktiin keterkaitannya. Tapi so far seenggaknya ada dua hipotesis yang sama ilmuwan dipercaya sangat masuk akal. Hipotesis pertama nyebut kalau cerita naga tuh muncul dari ketakutan manusia sama ular. Kalau menurut David E. Jones, antropolog dan penulis buku An Instinct for Dragon, dia bilang, seleksi alam lah yang ngebikin manusia punya gambaran soal naga. Jadi nyambung ke evolusi, anjir. Jadi kalau menurut dia, manusia dari zaman nenek moyangnya, secara naluriah, mereka tuh emang punya kewaspadaan terhadap predator di alam. Kayak ke ular, kucing besar, sama burung-burung pemangsa. Nah, binatang-binatang ini kan kayak yang tadi gue jelasin, itu kan sering banget ya dipakai buat semacam referensi dalam ngebentuk gambaran naga dan monster secara umum. Nah, jadi kalau menurut pandangan David E. Jones, naga ini adalah salah satu gambaran dari berbagai ancaman di alam yang muncul dari zaman nenek moyang kita. Dan makin kesini akhirnya penggambaran ini tuh jadi sering dipakai buat jadi simbolisasi kejahatan. Makanya kayak di Eropa misalnya, itu sosok naga kan akhirnya kan sering kali diceritain sebagai sosok antagonis dalam cerita kan. Dan di Cina juga, walaupun naga tuh punya beberapa makna positif, tapi tetap kan ada negatifnya juga. Jadi gitu ya, nyambung ke seleksi alam loh. Aduh. Kita lanjut ke hipotesis kedua, yang kalau menurut gua ini cukup menarik nih. Hipotesis yang nyebut kalau penggambaran naga berasal dari kesalahan masyarakat zaman dulu dalam memahami fosil. Jadi di bukunya yang berjudul The First Fossil Hunters, Adrian Meyer ngasih hipotesis alternatif yang nyebut kalau mungkin aja sosok naga tuh muncul dari masyarakat yang nggak sengaja nemu fosil dinosaurus. Makanya itu dia kenapa penggambaran naga, khususnya di bagian kepalanya, itu seringkali nggak mirip kepala ular. Bahkan beberapa digambarin punya semacam tanduk gitu kan. Nah, menurut dia ada kemungkinan kalau ini tuh hasil interpretasi masyarakat zaman dulu waktu mereka nemuin fosil dino secara nggak sengaja. Mereka nggak tahu ini binatang apa, dari bentuknya beda kayak binatang-binatang yang mereka bisa temuin, ilmu arkeologinya juga belum ada, akhirnya ya udah, mereka berusaha ngebikin gambaran sebisa mereka berdasarkan fosil yang mereka temuin tadi. Belum lagi fosil-fosil ini kan biasanya kan ditemuinnya kan nggak lengkap kan, atau malah ditemuinnya tuh kecampur antara satu binatang sama binatang yang lain, fosilnya tuh kecampur. Nah, dari sini akhirnya kebentuk tuh gambaran naga yang punya bentuk gabungan dari beberapa hewan. Anjir. Bisa gitu ya, dari fosil loh. A video of the strange bones went viral on the internet, and researchers were baffled as they attempted to identify the bizarre creature. But many local villagers insisted that the bones were the remains of a dragon. Oh iya, cerita kesalahan interpretasi kayak gini juga tuh pernah ada di Indonesia loh. Jadi di Sangiran, kawasan prasejarah yang ada di Jawa Tengah, di situ masyarakatnya tuh mengenal cerita Balung Buto. Atau kalau diterjemahin tuh berarti tulangnya buto, tulangnya raksasa. Ya, jadi masyarakat di sekitar situs itu tuh percaya kalau nenek moyang mereka tuh dulunya tuh pernah diserang sama kawanan raksasa. Tapi kemudian serangan raksasa ini tuh berhasil ditumpas sama seorang pahlawan sekaligus pemimpin yang namanya Raden Bandung. Dari situ raksasa-raksasa ini pada mati dan akhirnya tulangnya pada nyisa tuh di sana tuh. Nah, waktu zaman udah makin modern ditemuin fakta kalau benda yang sama masyarakat lokal disebut sebagai balung buto itu ternyata adalah fosil. Kebanyakan fosil yang mereka temuin tuh fosil binatang kayak semacam kuda nil atau gajah yang dulu emang banyak hidup di wilayah Sangiran Purba. Nah, gigi binatang-binatang ini tuh kan emang lebih gede daripada gigi manusia kan? Makanya akhirnya masyarakat tuh mikirnya, wah, ini pasti dulu di sini ada raksasa nih. Ini buktinya lihat aja giginya gede banget nih. Apalagi waktu manusia modern mulai tinggal di situ, kemungkinan binatang-binatang tadi itu kan udah pada punah kan. Jadi ya mereka nggak pernah ngelihat wujudnya. Tahu-tahu mereka nemuin tulang yang ukurannya lebih gede dari tulang manusia. Bukan tulang sapi, bukan tulang kambing. Akhirnya kepikirannya, ini pasti tulang raksasa ini. Nah, jadi sangat mungkin hal-hal kayak gini juga, salah-salah interpretasi kayak gini juga, terjadi kemunculnya penggambaran naga.
naga. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Lu lebih percaya hipotesis yang mana? Atau mungkin lu punya hipotesis sendiri? Silakan komen. A city in Germany called Worms is famous for its dragon fighter. In the 16th, 17th, and 18th century, they hung up dragon bones all across the city to prove that dragons are real. Oke, sekian Ler Mingguin kali ini tentang naga. Kenapa naga ada di banyak peradaban? Padahal peradaban ini banyak yang tidak berhubungan satu sama lain kan. Tapi semuanya punya sosok naga. Ya, kalau merevisi gue ada salah, atau mau nanya, atau memang video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti